Surah Al-Asr halaman 601, wal asri. Kita akan coba bedah, kita akan coba pelajari, teman-teman nanti bisa sambil mengikuti. Oke ya? Oke, bismillah, kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sebelum saya lanjut, ingin saya sampaikan bahwa metode yang kita pakai itu, teman-teman, kita akan bedah per huruf, ya. Kita akan bedah per huruf. Maksud bedah itu praktik ya, lebih ke praktik kita. Kita akan praktekkan dalam segi huruf. Kemudian nanti kita akan baca satu-satu per kalimat, baru per ayat. Nah, jadi teman-teman bisa sambil mengikuti. Karena di sini sifatnya tahsin ya. Oke, kita lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ayat pertama. Wal 'asr. Wal 'asr. Jangan dibaca wal 'as. Ra-nya jangan sampai hilang. Walaupun di sini shadnya sukun, ra-nya ini juga disukunkan. Walaupun kondisi aslinya berbaris. Ya, karena sebab kita berhenti, maka dia disukunkan. Maka dibaca seperti ini. Wal 'asr. Bukan wal 'as. Ra-nya harus tetap ada. Ya, harus tetap ada. Minimal harus ada. Nah, itu untuk penjelasan awalnya. Kemudian untuk penyempurnaannya, perhatikan. Kesalahan yang umum sering terjadi ketika membaca kalimat wal asri di sini adalah ainnya dibaca seperti hamzah atau masuk ke hidung. Contoh, wal as a tidak a tapi a. Wal a. Dari sini teman-teman sekalian. Wal 'asr. Oke, kita tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan. Mana yang lebih tepat? Satu. Wal 'asr. Sekali lagi. Satu. Wal 'asr. Yang kedua. Wal 'asr. Yang mana lebih tepat? Satu atau dua? Boleh komen. Mana yang lebih tepat teman-teman? Satu atau dua? Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Mana yang benar nih? Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua nih. Bentar teman-teman. Ini AC-nya kuat betul anginnya. Bentar ya. Oke. Bentar ya, sebentar. Saya benerin dulu. Oke. Udah. Yang benar itu yang pertama, bukan yang kedua. Nah, kalau yang kedua kurang tepat teman-teman sekalian. Yang pertama tadi, yang kedua tadi itu kan wal a, bukan a. Jadi betul-betul murni suara itu lahirnya dari sini. Wal a sama atau beda? A sama atau beda? Boleh komen dulu. Sama apa enggak? Sama atau beda? Coba komen. Beda kan? Nah, jadi yang benar wal 'asr. Wal 'asr. Ini yang pertama. Sering ketukar dengan hamzah atau masuk ke hidung. Nah, yang benar itu suaranya betul-betul keluar dari sini. Kemudian shad. Shadnya ini harus tebal ya, jangan dibaca seperti sin. Wal 'as. Bukan as, tapi as. Tebal. Bedanya shad dengan sin itu tipis banget. Dari sisi ketebalannya aja. Kalau shad itu tipis, kalau shad itu tebal, kalau sin itu tipis. Nah, kita fokus dulu ke sini. Mana yang lebih tepat? Wal 'asr. Yang kedua, wal 'asr. Ayo,
Bedanya dikit banget tuh. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Mana yang lebih tepat? Pertama, wal asr. Yang kedua, wal asr. Ayo, mana yang lebih tepat? Satu apa dua? Dua. Yang kedua. Karena kalau posisinya sukun, kalau sin itu kan as. Kalau sad, as. Agak cemberut dikit. Kalau sin tetap senyum. As. Kalau sad, as. Beda ya? Beda nggak teman-teman? Kalau dari segi raut wajahnya, beda nggak? Kalau sin, wal as. Kalau sad, wal as. As. Beda nggak sih? Seriusan beda apa sama? Beda, iya beda. Jadi yang betul pertama ya. Nah, kemudian cara mensukunkan ro ini bagaimana? Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Perhatikan bunyinya. Wal asr. Wal asr. Sempurnakan dulu haknya sad. Apa sifatnya? Yang pertama hamz, nafasnya ngalir. Kemudian rokhawah, suaranya juga ngalir. Jadi jangan sampai begini, wal asr, asr. Nggak sempurna sadnya mengalir, harusnya mengalir sempurna sadnya. Wal asr, wal asr. Alirkan dulu sad sukunnya. Selain daripada sifatnya yang tebal, dia punya sifat juga mengalir suara, mengalir nafasnya. Oke, kemudian baru ke ra-nya. Wal asr. Jangan wal asr, bukan se ya. Bukan se, tapi wal asr. Wal asr. Wal asr. Bukan wal asr, bukan diharokatkan. Bukan se, bukan. Tapi wal asr. Wal asr, seperti itu. Oke, yang baru gabung boleh absen dulu teman-teman sambil bantuin tap-tap layarnya ya. Kita baru mulai kok, tenang aja. Belum lama, baru mulai kita. Sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman boleh ya. Sambil bantu tap-tap layarnya dan bantu share juga biar makin rame. Ini perdana. Setelah sekian lama kita libur live, teman-teman boleh bantu share, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Takutnya teman-teman yang lain belum tahu kabarnya. Nah, jadi kasih tahu, kabarin ke teman-teman yang lain biar teman-teman tahu infonya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk ayat yang pertama ini gimana teman-teman, sudah paham? Sudah bisa untuk mempraktekannya? Kalau sudah bisa, komen sudah ya. Kalau belum, komen belum. Biar kita tahu. Kalau banyak yang sudah, kita lanjutkan. Kalau banyak yang belum bisa, kita ulang lagi nggak apa-apa. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, Bunda Ernawati belum ya? Oh, Bunda Ur sudah. Baik. Oke, nanti ya Bunda yang belum nanti kita ulang. Karena yang komen belum sedikit sekali, kebanyakan yang udah. Oke, nanti kita ulang ya. Kita ulang nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Lanjut ayat ke-2, ayat berikutnya. Nah, perhatikan. Saya akan praktekkan, teman-teman boleh sambil mengikuti, sambil bantu tap-tap layar ya. Innal insana lafi khusr. Nah, coba perhatikan. Ini kurang lebih sama ya. Cara berwakaf atau berhenti pada kalimat ini dengan yang sebelumnya tadi. Cuman yang ini tuh sebelum ra-nya ini tuh sin. Yang tadi sad ya. Oke, coba perhatikan. Mulai dari sini dulu. Innal insana lafi khusr. Perhatikan, di sini ada nun yang bertasdid ya. Kebetulan di Quran yang saya gunakan ini, teman-teman ayah bunda sekalian, itu dikasih warna dan juga kode untuk supaya kita lebih mudah mengingat atau membacanya. Bahwa di sini itu hukumnya adalah dengung, dibaca dengan dengung, tahan 2 harokat. Nama hukumnya apa Ustadz? GH.
Kalau penonton-penonton lama udah pasti tahu nama GH, singkatan GH ini apa. Coba yang tahu boleh komen. Penonton-penonton lama pasti udah tahu GH ini nama hukumnya apa, atau singkatan daripada apa pasti tahu. Dibacanya kan dengung tuh. Di bawah 2 harakat. GH ini nama hukumnya. Kalau cara bacanya didengungkan, nama hukumnya yang ini. Singkatan daripada gunnah, betul sekali. Ya, jadi dibaca dengan dengung. Warnanya merah muda. Sekali lagi ingin saya sampaikan, tidak pernah bosan-bosannya karena di TikTok ini banyak penonton baru. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman boleh ingat ini ya. Ketika berjumpa nun, ya, ketika berjumpa nun yang bertasdid, nah ada tasdidnya ini ya, yang huruf 3 baring atau berbaring nih ya, atau huruf W aja. Ketika ada nun yang bertasdid, tasdid itu yang huruf W kecil ini, maka hukumnya dibaca dengan dengung. Mau posisinya di awal, di tengah, di akhir, di atas, di bawah, samping, kiri, pojok, kanan, wakaf, berhenti, bagaimanapun posisinya, dia wajib dibaca dengan dengung. Sahabatnya nun ada lagi satu, mim. Jadi ada nun dan mim apabila dia bertasdid, maka hukumnya wajib dengan dibaca dengan dengung. Paham? Kalau paham ketik angka 1, coba berapa banyak yang paham? Kalau paham boleh ketik angka 1. Nah, kebetulan Quran yang kita pakai ini udah ada kodenya. Alhamdulillah, mempermudah. Oke, lanjut ya. Paham ya yang ini ya. Kemudian masuk ke kalimat berikutnya. Karena baca Al-Quran itu bukan tentang huruf aja teman-teman, tapi tentang bagaimana cara kita membaris atau menyambung lah bahasanya itu ya. Nah, jadi kalau cuman inna aja gampang, tapi kalau dibaca dengan sambung itu sering banyak terjadi kesulitan kawan-kawan kita. Nah, jadi baca Quran itu tahapan awalnya itu kita mengenal huruf, kemudian kita belajar menyambung, ya. Kemudian belajar membaca supaya lancar bagaimana, itu kan. Nah, kalau huruf saya yakin teman-teman kenal semuanya, tapi untuk nyambung itu kadang-kadang suka panjang pendeknya tuh keliru. Contoh, innal insana, na-nya dibaca panjang juga, padahal di sini nggak ada. Yang panjang cuma sa saja. La fi yang panjang. Nah, jadi kadang panjang pendeknya suka keliru. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Yang setuju dengan saya komen angka 5. Coba. Innal insana. Di sini terdapat lam sukun. Hati-hati ayah bunda sekalian. Ketika membaca lam sukun, itu sering terjadi pantulan. Nah, sering terjadi pantulan contohnya. Innal. Nah tuh, le itu ada. Padahal tidak ada. Lam ini tuh sifatnya mantul atau tidak? Lam ini sifatnya mantul atau tidak, ayah bunda sekalian? Jangan dibaca innalla. Tidak ya. Tidak mantul lam ini ya. Jadi jangan sampai dibaca mantul atau ketahan. Innal, itu ketahan namanya. Yang benar dia ngalir saja sedikit. Innal, suara lam sukunnya itu ngalir sampai huruf setelahnya dilafalkan. Innal insana lafi khusr. Oke. Saya kasih tebak-tebakan ke teman-teman ayah bunda, nanti tebak ya. Nah, kita tes dulu. Teman-teman memang betul-betul paham atau belum? Fokus di sini ya. Mana bacaan lam yang bersukun ini yang benar? 1. Innal insana. 2. Innal insana. 2. 3. Innal insana. Mana yang lebih tepat? Ada yang bilang 1, kebanyakan yang bilang 1, ada yang bilang 2. Yang benar yang pertama. Makanya harus fokus teman-teman, perhatikan. Yang fokusnya di sini ya. Fokusnya di sini teman-teman sekalian. Nih, fokusnya di sini.
Jangan dibaca begini. Nggak boleh. Harusnya begini. Jadi suara l itu tidak boleh kepantul dia. Ketahan juga nggak boleh. Jadi dua yang sering terjadi. Tetahan, tepantul. Itu tidak boleh dua-duanya. Yang betul mengalir sedikit saja. Gimana ayah bunda? Kita coba baca dari sini sampai sini aja dulu. Nggak perlu panjang-panjang. Kita coba latihan dulu. Nanti kita sambung sama-sama ya. Kita sambung nanti sama-sama. Coba perhatikan. Ikuti. 1, 2, 3 ikuti. Innal insana. Coba. Bisa atau belum ayah bunda? Coba yang bisa komen bisa. Berapa banyak? Yang bisa komen bisa. Yang belum komen belum. Gimana? Bisa ya? Bunda Sri Rahayu bisa ya? Bunda Sukma ini bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti mudah dipahami ya. Oke. Nah itu untuk lam. Kita nggak perlu panjang-panjang. Banyak yang masuk ke kepala tapi nggak betah, nggak tahan lama. Daripada begitu mending dikit aja. Tapi lengket. Nggak apa-apa dikit-dikit. Nanti kita aplikasikan. Soalnya kita aplikasikan ke ayat-ayat yang lain. Soalnya Quran itu kan huruf hijaiyahnya cuma gitu-itu aja. Nah, jadi paham satu, insya Allah nanti praktiknya di lain begitu juga. Betul nggak? Oke, sambil bantu tap-tap layar teman-teman, sambil bantu share ya. Kalau teman-teman ngerasa lab ini tuh banyak manfaatnya, boleh tekan tombol share yang ini. Nah, ini udah ada 100 orang lebih yang nge-share live ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya terus menyebar luas. Amin. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kesalahan yang sering terjadi, saya pengen notice yang ini teman-teman. Hamzah kah? Ini bagaimana kah? Hamzah ya. Nah, jadi Hamzah ini teman-teman sering dibaca keseret. Contoh, innali, tidak jelas. Hamzah itu hukumnya tahqiq, harus mesti jelas. Bunyinya kan i gitu. Innal jadi harus jelas i. Ini tuh Hamzah. Innal jadi jangan innal, jangan kayak apa ya? Apa namanya tuh teman-teman bahasanya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak keseret. Harus jelas. Ini tuh innal i-nya harus jelas, hamzahnya harus tahqiq namanya. Seperti itu. Oke, yang belum follow boleh follow dulu, yang belum gabung ke komunitas kita boleh gabung dulu biar supaya ikutan live ngaji bareng kita terus setiap hari ya. Tekan tombol ikuti dulu supaya nggak ketinggalan. Kalau saya boleh tanya nih ayah bunda, penonton lama apa penonton baru nih banyakkan sore hari ini? Penonton lama apa penonton baru banyaknya sore hari ini? Oke, boleh tulis di kolom komentar ya. Sembari saya lanjutkan teman-teman sekalian. Oke. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan, sebentar saya besarkan dulu ya. Oke, dah. Di sini ada nun sukun bertemu dengan sin. Nama hukumnya mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu ya. Nama hukumnya itu ikhfa. Ya. Namun cara bacanya yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman ayah bunda. Nggak semua ikhfa itu bacanya sama ya, beda-beda. Cara baca ikhfa itu beda-beda. Nanti saya akan kasih tahu ilmunya. Nah, nanti akan saya kasih satu kesimpulan mengenai hukum ikhfa. Insya Allah teman-teman bisa praktekkan nanti. Oke ya, perhatikan di sini ayah bunda, nun sukun bertemu sin, nama hukumnya ikhfa. Kebetulan di Quran yang saya pakai udah ada kodenya. Ikhfa itu apa Ustadz? Ikhfa itu bahasa paham kita itu dibaca dengan kurang jelas. Apanya yang kurang jelas? Bunyi nunnya. Kalau dibaca jelas kan in itu jelas namanya. Karena dia ikhfa tadi itu kurang jelas atau dibaca samar, maka bunyi nunnya itu samar. Samarnya itu mengarah ke huruf sin. Ke huruf setelah nun ini apa? Sin. Ikhfa itu huruf ikhfa itu ada berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak huruf ikhfa itu ada berapa? Sebelum saya lanjut saya pengen tanya itu dulu.
Huruf ikhfa ada berapa? Coba boleh komen. Bunda Felsya 14. Salah. Ada yang bilang 18. Salah. Yang benar 15. Bunda Kadariyah, Bunda Uur benar, Bunda Hanifah benar. Yang benar itu ada 15. Tapi kalau teman-teman males ngafalnya, males ngingatnya, nah, di Quran yang saya pakai ini tuh kalau hukum ikhfa dia ditandain warna hijau. Ada kodenya ik. Ik ini singkatan daripada ikhfa. Dibaca samar ikhfa itu tahan 2 harokat. Samarnya mengarah ke huruf sin. Innal insana. Perhatikan. Jangan dibaca in, tapi perhatikan kalimatnya. Innal insana. Paham? Paham gak ayah bunda? Kalau paham ketik faham coba. Kalau paham boleh ketik faham. Masya Allah, tap-tap layarnya sedikit lagi menyentuh 100.000. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tuh lihat ayah bunda, dikit lagi 83.000. Masya Allah. Yuk kompakin lagi tap-tap layarnya ayah bunda. Bisa tuh tap-tap layar dikit lagi menyentuh 100.000. Masya Allah. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Masya Allah. Emang kalau boleh tahu ini ayah bunda rata-rata usianya berapa tahun? Coba boleh tulis di kolom komentar ya. Biar kita menyesuaikan. Gen Z kah? Atau bapak-bapak kah banyak? Atau ibu-ibu? Atau bahkan mungkin nenek-nenek ya. Tuh ada yang 60, Bunda Tuti 70 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. 67 tuh. Bervarian ya. Ada yang 30, 40. Tapi rata-rata ibu-ibu lah ya. Oke baik. Kita sesuaikan. Kita bacanya, belajarnya pelan apa cepat nih sukanya? Belajarnya pelan kah cepat kah ya bunda? Sukanya belajar tuh pelan apa cepat? Pelan aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal kita aplikasikan kait yang lain. Ini kan ikhfa nih. Ini ikhfa nih. Nanti kalau ketemu lagi yang lain ya cara bacanya begitu. Mana ya? Kita cari contohnya ya. Nah, kita cari coba contohnya. Ini kan nih sama tuh kan warnanya. Cuman beda huruf aja. Nah, ini kebetulan Quran yang saya pakai. Oke, lanjut. Sana, sa-nya panjang, nunnya enggak. Ya, jangan sana, na-nya ikutan panjang enggak ya. Na-nya enggak panjang. Enggak ada yang menyebabkan dia panjang tuh enggak ada. Kalau sa ini panjang ya karena ada alif yang tegak lurus tuh. Tuh. Nah, makanya dia dibaca panjang. Kalau ini enggak. Kemudian kalimat yang berikutnya lafi, perhatikan. Lafi, bukan lapi. Lafi. Ikutin ayah bunda sekalian. Lafi, bukan lapi atau lafi, fi. Baca fa itu bukan begitu. Gini. Fa, fi, fu, afa, ifi, ufu. Jadi bukan lapi. Bibir sama bibir bukan. Tapi gigi ini gigi atas bersentuhan bibir bawah. Fi seperti itu. Tapi itu contoh aja. Kalau bacanya jangan berlebihan. Lafi enggak juga sih. Lafi biasa aja. Lafi. Kemudian kha tebal apa huruf tipis? Kha ini huruf tebal apa huruf tipis? Kha ini ayah bunda huruf tebal apa huruf tipis? Bunda Anik. Tebal. Oke ya, tebal. Bagaimana cara menebalkan huruf kha? Pangkal lidahnya naikin. Perhatikan, ikutin saya ya bunda. Kha, khi, khu. Oke, saya tes nih. Betul nggak paham nih? Coba tebak mana yang benar. Fokusnya di sini ya. Fokusnya di huruf kha ini. Mana yang lebih tepat bacaan kha pada kalimat khusrin ini? Saya praktekin. 1, 2, 3. Oke. 1. Lafi khusr. 2. Lafi khusr. Mana yang lebih tepat? 1 apa 2?
Lagi deh, sekali lagi deh. 1. Lafi khusr. Sekali lagi, lafi khusr. 2. Lafi khusr. Ada yang bilang 1, salah 1. Yang benar 2, bukan khu. Beda nggak teman-teman? Pendengaran teman-teman beda nggak? Coba saya kasih contoh, saya kasih dengar teman-teman. Beda nggak? Antara khu, beda nggak? Khu, beda nggak? Khu, beda nggak? Beda kan? Nah, itu deh. Yang benar khu, kho, khi, bukan khu. Nampak sekilas ya mirip ya, padahal beda. Bukan khu, yang benar. Lafi khusr. Seperti itu ya. Oke, yang paham komen angka 3. Yang paham komen angka 3. Ini serius nih, yang betul-betul paham komen angka 3. Coba. Paham ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian di sini ada huruf sin sukun. Ya, ingat sin sukun dengan yang ini tadi tuh sama, sifatnya semuanya sama, yang beda cuma dari segi ketebalannya saja. Jadi ketika kita alirkan huruf shad tadi pada kalimat wal asri, ya sama juga ini. Lafi khusr. Mengalir dulu sin ini. Dan jangan lupa ra-nya dibaca, jangan sampai hilang. Khusr. Jangan jangan khus. Ra-nya mana? Jadi tanda tanya. Ra-nya kemana? Gitu. Siapa di sini yang baru gabung? Yang baru gabung jangan lupa ucapkan salam ya. Oke, untuk ayat yang pertama ini kayaknya udah selesai untuk penjelasannya. Kita coba gabung. Kita akan coba gabung sama-sama teman-teman sambil mengikuti ya. Perhatikan baik-baik ayah bunda sekalian. Innal insana lafi khusr. Mau diulang? Ya, oke. Diulang deh ya, biar lebih afdol. Innal insana lafi khusr. Sekali lagi deh, biar afdol ya. 3 kali. Perhatikan, ikutin ya. Innal insana lafi khusr. Oke, paham ayah bunda? Kalau paham kita lanjutkan nih ke ayat berikutnya. Kalau paham, tapi kalau belum nggak apa-apa deh, kita ulang mungkin sekali lagi. Paham ya? Kalau paham boleh komen paham. Sebelum saya teruskan. Paham? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa sambil dibantu share teman-teman ya, ke teman-teman terdekat, ke keluarga, ke anak, istri, suami, ayah, ibu, keluarga besar kita. Share live ini, mudah-mudahan mereka nonton, mereka belajar. Kita juga belajar menggunakan metode yang tidak monoton lah. Maksudnya tuh belajarnya tuh tidak yang tegang, tidak yang gimana-gimana, terlalu fokus, enggak. Kita sambil ngobrol, sambil santai gitu ya. Tapi tetap belajar poin pentingnya. Nah, jadi nggak tegang gitu ya. Oke, lanjut berarti nih. Kue lebaran udah habis belum ayah bunda? Kue lebaran udah habis belum? Kalau belum habis, bisa dikirim ke sini. Saya doyan kue lebaran soalnya. Oke, lanjut ya.
illalladzina amanu. Perhatikan, ayah bunda perhatikan. Perhatikan. Jangan illa, ya la, bukan la tapi la. Illa, sambil senyum aja. Illalladzina amanu. Illalladzina amanu. Perhatikan. Illalladzina amanu. Zal, bukan zai. Sering terjadi kesalahan penukaran huruf. Pada kalimat alladzi, huruf zal menjadi huruf zai. Ini sering. Dan ini termasuk kesalahan yang fatal karena mengganti huruf. Mengganti huruf sama dengan mengganti artinya. Berubah huruf, berubah artinya. Maka jangan sampai baca Al-Quran kita itu merubah huruf. Merubah huruf otomatis merubah makna ayat. Itu dosa besar. Setiap ayat yang kita baca nanti akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita ini akan menjadi tanggung jawab. Selama hidup di dunia, Quran itu kita baca udah sesuai apa belum dengan tajwid. Jadi paling tidak kita belajar. Masalah bisa nggak bisa itu urusan belakang. Karena yang wajib itu belajarnya bukan bisanya, ya. Oke, jangan sampai huruf yang ini tuh ketukar jadi huruf zai. Contoh yang salah. Ini contoh yang salah ya, jangan diikutin. Fokusnya di sini. Illallazina amanu. Zi. Yang betul ri. Ujung lidahnya bertemu dengan ujung gigi. Ri. Jangan terlalu banyak keluarnya, dikit aja ujungnya aja. Bukan gini. Ri, itu berlebihan. Cukup dikit aja. Ri. La. Ri. Ru. Zadza. Ri. Jangan digigit. Dat. Bukan begitu juga. Lembut saja. Coba dilatih supaya lembut dia. Zadza. Ri. Zu. Maka ketika kita baca bunyinya tuh lembut. Illalladzina amanu. Bukan illallati ti. Nah, ri. Bunyinya tuh agak sedikit ri. Ri. Tuh. Ya, paham? Kalau paham ketik angka 10. Coba. Banyak nggak yang paham? Soalnya sering ketukar. Yang ini tuh sering ketukar ayah bunda sekalian. Makanya kita tanya dulu paham atau belum. Paham ya. Beda dengan yang di sini nih contohnya ya. Dengan huruf yang ini tuh beda nih. Yang ini tuh beda ayah bunda sekalian. Ini beda, nggak sama. Ini tuh dengan yang ini tuh beda. Sepakat nggak kalau ini dengan ini hurufnya beda? Sepakat nggak? Komen dulu. Huruf ini dengan huruf ini beda. Sepakat nggak? Coba yang sepakat komen sepakat. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau kita sepakat dua huruf ini tuh beda, kita otomatis sepakat juga. Harus sepakat juga bahwa dua huruf ini bunyinya beda. Karena bentuknya aja udah beda, apalagi bunyinya. Yang ini za, yang ini zu. Kalau harokatnya disamain, za, ini za, z, huruf z nih. Ini tuh ro yang ada titiknya. Kalau ini dal yang ada titiknya. Gitu. Jadi gimana ayah bunda? Teman-teman sekalian? Paham ya? Coba sekali lagi deh. Teman-teman sambil ikutin ya.
illalladzina amanu. Nah, dibaca ya. Kemudian di sini a dibaca panjang karena ada alif yang tegak lurus. Kemudian nu harokat huruf nun dhammah, maka sempurna harokat dhammah itu adalah ketika monyong. Jangan amanu nu. Monyongin langsung. Jangan nanggung-nanggung. Illalladzina amanu. Jangan illalladzina amanu. Enggak mau nu. Gitu, ya. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Kita potong-potong dulu, nanti kita gabung, kita sambung. Ya. Oke. Wa 'amilus shalihat. Ain ini huruf tipis atau huruf tebal? Ayah bunda sekalian. Wa a tipis atau tebal huruf ain ini? Banyak yang kekecoh. Bunda Adnan Sob tebal. Enggak, huruf ain ini tipis. Bunda Uur mah kalau ditanya nggak pernah salah, jawabnya bener terus ya. Ada yang bilang tebal tuh, buktinya ada yang bilang tebal. Ternyata masih ada yang belum tahu bahwa ain ini huruf tipis. Oke, kita sampaikan lagi. Teman-teman bosan nggak kalau kita sering-sering ulang? Bosan nggak? Ain ini huruf tipis. Huruf tipis itu ciri khasnya senyum. Jangan wa'a. Coba kalau kita talaki, jangan illalladzina amanu wa'a. Nah, wa'a. Senyum. Senyum. Karena dia huruf tipis. Bentar, ada angin. Illalladzina amanu wa'a. Jangan wa'a. Aduh, ada lagi yang gangguin. Ini siapa sih? Allahumma shalli. Udah deh ya. Jangan gangguin kita yang lagi belajar ngaji. Wa'amilu. Coba teman-teman latih ini dulu deh. Nggak apa-apa, nggak panjang-panjang, tapi latih supaya bacaannya tuh bagus gitu. Jangan sampai mukanya cemberut. Di sini tuh nggak ada huruf tebal. Jangan wa'amilu, masih cemberut nggak? Coba sambil ngaca. Cemberut nggak? Wa'amilu nggak? Yang bener wa'amilu. 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 Tuh. Gimana? Bisa ya? Harusnya bisa ya. Nanti teman-teman latih aja. Wa'amilu shalihat. Nah, ini agak berat sedikit nih ya. Wa'amilu jangan wa'amilu Ingat ya, ini jangan maju. Siapa yang kesulitan menyebutkan huruf shad? Coba komen. Saya. Kalau banyak yang komen saya, kita bahas lagi ulang. Ini tanya sampai jam berapa live-nya? Gorontalo mendekati maghrib. Oh, ini mungkin sekitar 1 jam lebih lagi kita masih ada waktu. Oh, banyak ya yang kesulitan menyebutkan huruf shad. Mau nggak teman-teman ayah bunda kalau saya kasih tips atau cara menyebutkan huruf shad supaya ya paling tidak mendekati benar lah. Kalau belum benar, mendekati benar. Coba komen mau gitu. Banyak nggak yang komen mau? Banyak nggak yang komen mau? Mau ya? Oke. Kalau mau perhatikan, kita latihan huruf shad dulu ya. Walaupun udah sering saya sampaikan, tapi tidak pernah bosan-bosannya. Karena mengulang-ulang dalam hal kebaikan itu ya tetap baik juga gitu. Pahalanya besar.
Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu kata Rasulullah berapa pahalanya? Nah, jadi nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang nggak apa-apa. Perhatikan, memang kebanyakan orang kesulitan dalam menyebutkan huruf shad. Ya, sebelum kita baca Al-Quran teman-teman sekalian, kita harus sadar bahwa huruf hijaiyah itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa baca Al-Quran itu ada ilmunya, ada teorinya, ada hukumnya, nggak boleh sembarangan. Selama ini kita baca Al-Quran seperti apa? Coba pertanyakan, udah bener belum? Ini tuh kalam Tuhan loh. Ini tuh Al-Quran, firmannya Allah. Apa? Ini Al-Quran. Al-Quran ini ayah bunda, saking mulianya, disentuh oleh orang yang berhadas besar tuh haram hukumnya. Tidak boleh diletakkan di tempat yang rendah, mesti tinggi. Nah, mulia ini Quran. Semua ilmu yang ada di alam semesta ini, ya, yang kitab berjilid-jilid itu, sumbernya dari sini. Jadi kita yang belajar kitab ini tuh kita insya Allah mudah-mudahan mulia. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran, kita harus tahu dulu bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibaca sembarangan. Oke, lanjut ya. Itu dulu. Nah, untuk huruf shad, sebelum kita mengucapkan huruf shadnya, saya pengen ngajakin teman-teman untuk meletakkan lidahnya dulu. Di mana letak lidahnya? Perhatikan. Gitu dulu. Ujung gigi ya menempel ke apa namanya, seri gigi bawah. So. Sebetulnya dia sama dengan huruf sin sebetulnya. Huruf shad ini sebetulnya sama persis 99,9% sama dengan huruf sin. Bedanya apa? Bedanya ini tuh lebih tebal. Ini versi kakak. Ini versi adeknya. Ini adik, ini kakaknya. Makhrajnya sama. 99,9% sifatnya sama, yang bedain cuma satu, yaitu ketebalannya. Kalau ini so, pangkal lidahnya naik. Kalau yang ini sa, nah sin tuh. Coba ikutin saya. Sin, sa. Kemudian sad, so. So. Latih, ikutin. So, si, su. Nah, bunyinya lebih bulat kan? Kalau sin, cukup senyum. Sa, si, su. Tidak butuh effort yang lebih. Karena dia huruf yang ringan, huruf yang tidak berat, tidak punya sifat tebal. Sa, si, su. Kalau sod, so, pangkal lidahnya mesti naik. So, oh, kayak orang kecekik. So, si, su. Jadi bukan di sini letak ketebalannya. So, wa amilu so. Siapa yang baca begitu? Nah, saya praktekin. Mana bacaan yang benar? Fokusnya di huruf shad ya. Oke, fokusnya di huruf shad. Nih, fokusnya di sini. Fokusnya di huruf shad ya. Mana yang lebih tepat bacaan huruf shad? Satu. Bentar. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Dua. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Satu apa dua yang benar? Bunda Raya bilangnya satu, tapi lebih dominan jawabnya dua. Yang benar dua. Oke, berarti udah mulai paham nih. Berarti nih. Alhamdulillah. Yang penting paham dulu. Untuk sinkron dari sini ke sini butuh waktu, butuh latihan. Jadi yang penting ke sini dulu masuknya. Untuk sinkron ke sini butuh waktu, butuh latihan, butuh konsisten. Harus sering-sering nyimak. Harus sering-sering latihan. Insya Allah kita dampingin terus teman-teman.
Makanya kalau teman-teman pengen ikutan terus lab di sini, tekan tombol ikuti warna merah di atas ya. Udah belum? Kalau belum diklik. Kalau belum diklik, besok belum tentu kita ketemu. Bisa nggak ketemu lagi kita. Tapi kalau udah klik, insya Allah nanti FYP-nya akan muncul di handphone ayah bunda sekalian. Kalau belum diklik. Tapi kalau udah, kalau udah itu. Kalau belum, besok belum tentu ketemu kita. Tekan dulu tombol ikutinya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Latihan teman-teman. Nggak apa-apa. Masuk ke sini dulu yang paling penting ya. Yang paling penting masuk ke sini dulu. Nanti untuk sinkron ke sini butuh waktu ya. Oke, kita coba gabung dari sini ya. Kita coba gabung dari sini. Perhatikan sambil ikuti ayah bunda sekalian. Illallazina amanu wa amilus solihat. Li, jangan le. Banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membaca harokat kasrah yang bunyi vokal harusnya i tapi dibaca e. Sole, le, sole. Sadar nggak kita? Jangan solehat, le, li. Li, sempurnakan bunyi harokatnya itu bervokal i. Illalladzina amanu wa amilus soli. Jangan sole. Le itu e apa i itu? Masih ada e-nya, aku Ustadz lagi proses terus. Insya Allah ya, pelan-pelan. Jangan sole, jangan le, li. Nah, solihat, li, solihat, ha. Jangan dibaca ha atau kha. Di sini tuh sering terjadi penukaran huruf. Teman-teman, walaupun saya senyum-senyum begini ya, tapi kalau yang namanya kesalahan penukaran huruf itu bahaya. Itu dosa besar. Ya, tahu lah ya teman-teman, semuanya tahu lah ya kalau baca Quran tuh nggak boleh sembarangan. Harus dibaca pakai hak pedas. Mau nggak kalau kita latih dulu ayah bunda sekalian? Kalau mau komen mau nih. Kalau mau komen mau dulu nih ayah bunda. Mau nggak kalau kita latih huruf ha? Mau nggak? Mau? Oke deh, kalau mau ikutin saya. Sebelum kita ucapkan, kita harus tahu dulu ha itu keluar dari mana. Dari sini. Saya nggak gimana ya. Saya nggak basa-basi, nggak banyak omong ya. Langsung saya kasih tunjuk di mana dia keluar. Nih sini nih. Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan itu kan manjang teman-teman ya. Manjang ya. Manjang begini kan tenggorokan itu kan. Ada yang disebut dengan aqsal halqi, wastul halqi, kemudian adanal halqi. Jadi ada ujung, tengah, pangkal. Atau pangkal, tengah, ujung. Pangkal, tengah, ujung. Ha itu keluarnya dari tengah sini. Nih, bagian sini. Coba rasain. Ha, hi, hu. Udah bisa? Kalau udah komen udah. Kalau belum komen belum. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Bunyi itu kayak berisik gitu ya, lebih pedas, bening gitu. Beda dengan ha, hi, hu. Kalau ini ha, sumbernya dari sini. Sudah. Oke, kalau sudah, ini kan yang per huruf ya. Ini yang per huruf ya. Lebih gampang. Ketika dia jadi kalimat, maka akan terasa lebih sulit sedikit. Ini kan dia udah jadi kalimat. Kalau tadi kan per huruf. Kalau satuan huruf aja gampang. Tapi kalau dia dijadiin kalimat, apalagi sebelum ha ini itu huruf lam yang berharokat kasroh. Dari kasroh ke fathah itu agak berat. Li, liha. Jadi agak berat tuh. Ini yang harus dipraktekkan. Nah, ada yang mau pesan Al-Quran Ustadz. Oh, ada yang mau Quran kayak begini ayah bunda. Coba yang mau Al-Qurannya tunggu dulu. Kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu.
liha. Ini berat dari li ke ha ini berat. Tapi kalau ha-nya aja gampang. Tapi kalau digabungkan beda lagi, beda cerita. Beda cerita teman-teman sekalian. Sering ketukar jadi hak besar atau ngorok ha. Ada ngoroknya, soliha, nggak bening lah. Nah, fokus di sini. Mana yang lebih tepat? 1, solihat. 2, solihat. 3, solihat. Yang mana benar? 1, 2 atau 3? 1, 2 atau 3, mana yang benar? Rata-rata jawabnya 3, benar. Tapi ada yang komen 2, ada yang komen 1. Salah. Nggak fokus tuh berarti. 1, 2 salah. Soliha, ha yang benar. Bukan ha. Itu masih ada ngorok-ngoroknya. Kalau itu kho, beda lagi. Ha, bukan ha. Yang 2 juga salah. Ha, itu beda lagi. Yang benar nomor 3. Ha, seperti itu ya. Oke, kita coba gabungkan sekali lagi ya. Nah, oke, kita baca dari sini ya, ya Bunda ya. Illallazina amanu wa amilus solihat. Ada tanda panah berhenti. Ya, untuk memudahkan yang punya napas pendek. Karena kalau dipaksa sampai sini, takutnya nanti ambil napas curi-curi di tengah-tengah jalan, nggak boleh. Mending ambil aman aja, berhenti di sini ya. Mau lanjut boleh aja. Tapi kita mau ulang dari wa'amilu. Oke. Masih semangat ayah bunda belajar ngajinya? Kalau semangat komen semangat coba. Yang semangat coba boleh komen semangat, tapi pakai huruf gede ya, pakai huruf gede. Yang semangat boleh komen semangat, tapi pakai huruf gede komennya. Oke, lanjut ya. Wa amilus solihati wa tawasaw. Perhatikan di sini ayah bunda sekalian. Wa tawasaw. Perhatikan sekali lagi. Wa tawasaw. Tebal. Huruf sad. Terima kasih ya gipnya ya Bang Tanto ya sama Mami Monyet. Mami Monyet? Kok gitu sih namanya? Mohon maaf ya kalau salah sebut nama, tapi yang saya sebut itu ya sesuai nama akunnya. Wa tawasaw bil haqq. Perhatikan. Wa tawasaw bil haqq. Nah, ini hak lagi kan? Kalau satuan huruf itu terasa gampang. Tapi kalau dia dikumpulkan atau disambung jadi kalimat, apalagi sebelum ha ini adalah lam yang sukun, terasa akan lebih berat. Bil ha. Jadi dari lam ke ha itu agak sulit tuh. Agak ya, bukan sulit. Agak sulit. Bil haqq. Jangan bil ha atau bil ha. Emang enaknya di sini tuh ha, tapi Allah tulisnya di sini ha. Bil haqq. Jangan bil haqq, ha bukan ha. Kalau ha itu ha-nya beda lagi. Kalau di wasal boleh. Kalau mau di wasal boleh. Oke, kita coba praktekin sama-sama ya. Wa tawasaw bil haqq. Pantulkan. Di sini kan ada kode terus ya, tapi kita coba berhenti dulu. Ya. Kalau mau terus boleh, mau wakop juga boleh. Teman-teman maunya terus apa lanjut di sini?
Kalau kata saya mah di sini kalau mau berhenti juga nggak apa-apa, nggak sampai dosa kok. Tapi bagusnya memang terus. Tat, aku turun dulu ya, monggo silahkan. Yang mungkin waktu maghrib udah tiba di tempat teman-teman, silahkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Insya Allah kita lanjut nanti abis maghrib. Ustaz, soalnya panjang. Ini bukan panjang, harful lin namanya. Kalau panjang itu ya apa namanya? Shotnya dhammah. Su baru panjang. Tapi di sini kan fathah. Ini harful lin. Oke, diteruskan aja. Lanjut, baik. Oke. Wa tawasaw bil haqqi. Haqqi, bukan hakiki. No. Qi sama atau beda? Qi sama atau beda? Coba perhatikan bunyinya. Qi sama atau beda? Beda. Beda ya? Jadi yang ini tuh yang mana yang benar? Hakikah, hakikah? Satu, haki. Dua, haki. Mana yang benar? Satu atau dua? Bil haki. Satu, dua. Bil haki. Nah, yang kedua. Nah, huruf hijaiyah itu kan ada qaf, ada kaf. Beda penempatan makharat dan juga sifatnya. Qaf ini punya sifat pantul dia. Kalau kaf itu nggak ada. Oke, karena kita coba sambung lagi. Yang ini sama ya dengan yang sebelumnya. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Bisa. Ingat ya, konsisten. Huruf shad itu kalau katanya nggak boleh monyong ya nggak boleh monyong. Jangan di sini monyong, di sana enggak, jangan. Sama. Nah, harus konsisten. Wa tawasaw. Jangan wa tawasaw. Enggak. Wa tawasaw bis sabr. Pantulkan dulu ba sukunnya. Sob. Pantulnya ke ro, ke huruf ro. Sabr. Udah, gitu aja. Yang penting ro-nya ini jangan sampai hilang. Udah itu aja. Jangan watawasaw bis sob. Apalagi sob dibaca. Emang sob tunjang? Enggak. Jangan dibaca watawasaw bis sob. Sob. Udah labaknya enggak dipantulkan, ro-nya hilang. Pantulkan mbaknya karena punya sifat pantul atau qalqalah. Baru alirkan sifat ra. Wa tawasaw bis sabr. Ustadz bisa marah nggak ya? Bisa dong. Manusia. Cuman mungkin beda. Saya nggak bilang diri saya ini punya ilmu ya. Setiap manusia itu punya sifat namanya marah. Tapi mungkin bedanya orang yang jahil atau bodoh bahasa kasarnya. Jadi ada manusia tuh yang bodoh, ada yang pinter kan. Ada yang bodoh, ada yang berilmu kan. Kalau orang bodoh marahnya itu marah menyakiti. Tapi kalau marahnya orang pintar tuh marah mendidik. Bisa dong saya marah, bisa. Masa sih saya nggak bisa marah? Emang saya malaikat? Oke. Bis sabr. Oke, kita coba baca dari awal ya. Kita baca dari awal ya. Oke, ikutin ya teman-teman ya. Ikutin ya. Kita baca dari bismillah. Perhatikan. Bentar. Saya deketin dulu ininya. Saya posisiin dulu yang benar. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, pelan-pelan aja. Ikutin. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Berhenti di sini aja ya teman-teman ya. Karena saya yakin gak semua orang itu nafasnya panjang. Betul gak? Siapa di sini yang nafasnya pendek? Komen saya. Yang nafasnya pendek. Jadi kita kasih tanda panah warna hijau. Nah, kebetulan ini Quran yang memang kita cetak secara khusus ya. Ulangnya dari sini. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, Ustadz saya nggak bisa Arabnya Ustadz. Latinnya dulu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada, kita sediain Latinnya. Nah, Quran yang kita pakai ini berkode. Ayah bunda, izin ya. Sebelum saya lanjutkan ayah bunda, saya ingin mempromosikan Al-Quran saya ini. Izin ya, sebentar, minta waktunya sebentar teman-teman. Setelah ini kita tetap lanjutkan ke surah berikutnya, surah Wailul likulli humazatil lumazah. Ini Quran yang saya pakai tadi ayah bunda. Ini memang Quran yang dicetak secara khusus. Jadi ini insya Allah akan mempermudah ayah bunda ketika membaca Al-Quran. Dan kita akan dampingi juga melalui lab tiap hari. Karena Qurannya lengkap dengan Arab, Latin, terjemah, berkode. Bahkan yang spesial dari Al-Quran itu yang gak ada di Quran-Quran yang lain ayah bunda di sini. Jadi semuanya itu udah ada insya Allah. Jadi mulai dari makhraj, mau belajar makhraj, udah ada di sini ayah bunda tuh. Bergambar lagi. Kemudian lengkap dengan sifatnya. Jadi kita kalau pengen ngenalin makhraj, sifat, lengkap. Al-Quran ini udah lengkap. Bahkan di setiap halaman sudah ada scan barcode kalau mau dengarkan rekamannya. Tuh. Yang udah punya komen udah, yang belum punya komen belum. Coba. Ada nggak yang udah punya? Ada nggak yang belum punya? Tapi rata-rata teman-teman penonton nama kita itu udah pada punya. Nah, buat ayah bunda yang mau, kita kasih harga terbaik. Jadi kalau ayah bunda baca nih, baca Al-Quran ini, misalnya ketemu ayat yang panjang, mau dibaca terus, napasnya nggak nyampe. Quran ini tuh, ya memang dicetak secara khusus. Udah ada Arabnya ya, tuh. Kemudian kalau dia panjang 5 harokat, dia kodenya ada, tuh. Jadi enak. Kalau kita teruskan sampai sini kan dari sini agak panjang. Makanya kita kasih tanda seperti ini untuk mempermudah ketika membaca. Ada yang mau pesan Al-Qurannya. Saya ada 15 Al-Quran untuk slot pertama nih ayah bunda.